Cek. Tes. Ibu, suaranya jelas? Jelas. Oh, wajahnya nggak kelihatan. Ya. Pengen jelas kok Pak. Pengen jelas. Ya. Baik. Karena tadi Pak Ustadz Edinya kasih pantun ya. Karena belum selesai pantunnya, maka saya bantu ya untuk menyampaikan pantunnya. Karena kami kan sama-sama orang Padang katanya tadi, insyaallah ya. Ya. Jadi pantun yang pertama, daun salam, daun saladri dapat menurunkan tinggi darah. Dengan salam kita mulai, semoga tarhib ini menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ibu-ibunya masih kurang semangat. Saya kasih satu pantun lagi. Kalau perlu kita pantun aja siang ini ya. Kupinang dia cepat-cepat agar tak dilamar orang lagi. Biar acara tarhib lebih semangat, tolong jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh jauh jalan ke Bekasi, jalannya pun berliku-liku, tapi demi orang yang terkasih, aku pun dapat menjumpaimu. Itu barusan itu refleks. Kalau yang tadi udah disiapin yang dua. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Ustaz MC tadi, banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Kita bisa melangkah ke kajian ini, itu semuanya adalah karena Allah. Tadi ada ayat juga dibacakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ingat Allah akan tambah lagi. Ya, tadi Ustaz Arifin ya kami diskusi ya sebelum kajian ini, kata beliau ada wakaf tanah berapa ribu meter itu. Kalau kita bersyukur nanti bisa saja yang depan seberang jalan ini diwakafin lagi sama Allah. Bisa kita bikin Islamic Center, bahkan mungkin kampus Muhammadiyah, walaupun udah ada IBM ya Bekasi di kota ya. Tapi nggak ada salahnya Kabupaten Bekasi, PDM ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Bekasi, insya Allah nanti punya kampus sendiri insya Allah. Masya Allah ya. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan. Ya, manusia hanya menjalankan titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya makhluk yang dhaif yang berlafazkan la haula wa la quwata illa billahil azim. Ya, billahil aliyyil azim. Jadi manusia itu lemah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan. Bahkan kita untuk melangkah pun tidak akan bisa mampu. Kita berencana, mungkin banyak orang yang bisa berencana, tapi tidak akan bisa terlaksana jika Allah tidak mengizinkannya.
Makanya pada hari ini kita bersyukur bisanya kita duduk di ruangan masjid ini, di kantor PDM ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini adalah karena izin Allah, karena kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah ya. Nah, tapi enggak seperti Ustaz Maulana juga ya. Jamaah gitu. Enggak gitu juga ya. Walaupun kita banyak-banyak ucapin alhamdulillah enggak apa-apa ya. Karena itu penting. Karena setiap hembusan nafas kita ini semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ini saya tadi sempat nyatet ini. Saya sebenarnya grogi ini. Jarang-jarang saya ceramah di Muhammadiyah itu grogi, tapi kali ini jadi grogi. Semakin apalagi tadi ketika dibacain ya, saya ini adalah sebagai pengganti Pak Profesor Dr. Ma'mun. Itu lebih grogi lagi. Ditambah lagi saya dibacain CV-nya saya dai TV ya kan. Padahal sebenarnya enggak banyak-banyak juga episodenya, tapi TV-mu lumayan lah. Itu ada puluhan episode ya. Mungkin sampai sekarang masih ada yang ditayangin di tuntunan akhir zaman itu biasanya. Saya tambah grogi lagi ya, insyaallah. Ya biasanya dalam TV, sekarang di luar TV ya, nggak apa-apa ya. Nah insyaallah mudah-mudahan silaturahim kita pada siang hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat senang dan sangat bahagia dan sangat merasa terhormat sekali apalagi menggantikan Pak Rektor ya. Sebenarnya di hari yang sama, di jam yang sama saya ada pengajian di Parung Panjang. Ya. Di Parung Panjang pengajian yang sama. Tapi karena cinta dan karena rindu ingin bertemu dengan masyarakat Kabupaten Bekasi, pimpinan Muhammadiyah Bekasi, saya mengorbankan acara yang satu lagi. Masya Allah. Kalau sudah titah Pak Rektor ya, atau untuk Muhammadiyah, insya Allah Muhammadiyah untuk yang pertama dan paling utama jadi prioritas insya Allah. Tapi insya Allah izin saya jam 11-an mungkin langsung tancap gas ya ke Parung Panjang. Mungkin mudah-mudahan karena tol Cibitung dekat di sini ya, mudah-mudahan bisa sampai siang karena ustadznya ada 2. Jadi yang satu ngisi sekarang juga nih, habis ini saya tancap gas menyusul insyaallah. Mudah-mudahan walaupun nggak bisa ceramah ya dapat makan siang juga nggak apa-apa. Yang penting hadir kan gitu ya. Ya ini demi perjuangan Muhammadiyah ini ya, jadi nggak apa-apa. Baik ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang berbahagia, saya ingin menyampaikan salam hormat ya kepada ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah ya, Ustadz Dr. Andus Haji Bakir Nur Hadi ya. Mohon izin kalau namanya salah, mohon izin nanti takut walat istilahnya gitu ya. Beliau ketua PDM ya, Masya Allah. Kemudian ada juga tadi ayahanda Ustadz Edi Warman ya, Masya Allah. Ini luar biasa ayahanda kita ya, sudah banyak juga tadi memberikan prolog ya untuk pengajian kita. Sangat menarik ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan di PDM ini, apalagi punya masa sebanyak ini. Jarang-jarang, mohon maaf gitu, jarang-jarang saya ngisi pengajian Muhammadiyah apalagi cabang ranting sebanyak ini, jarang gitu. Alhamdulillah. Kemarin itu ada pengajian di Ciputat cabang ranting Muhammadiyah, itu bapak-bapaknya cuma 3-4 orang, itu pun karena pengurus juga itu ya kan. Yang banyak ibu-ibu Aisyah dan Nasyiatul Aisyah, hidup ibu-ibu ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang ibu-ibu ini memang sangat-sangat menggembirakan gitu, kalau dia hadir itu insya Allah itu acaranya rame memang. 2 orang 3 orang aja ibu-ibu itu bisa rame. benar ya, mohon maaf ya Bu ya, bercanda Bu, bercanda. Tapi nggak apa-apa, tanpa ibu-ibu tuh bapak-bapak akan jadi hampa ya. Jadi tidak akan bergairah semangatnya. Semangat tuh karena memang ada ibu-ibu salah satunya. Apalagi kalau istrinya sendiri yang dibawa ngaji bersama, insya Allah ya. Saya tadinya mau bawa anak sama istri juga, cuman karena memang pagi-pagi ini hari libur, biasanya anak saya habis subuh tuh tidur lagi. Akhirnya nggak sempat diajak gitu. Tadinya mau ngajak gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi walaupun saya nggak bawa istri, saya nggak bakalan cari istri di Bekasi ini. Cukup satu saja, ya kan? Cukup satu saja. Ya begitulah ya pokoknya ya. Oke ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ada juga Ustadz Arifin Nurdin MPD ya. Beliau ini
Masya Allah ya. Istilahnya kalau di Muhammadiyah ini beliau adalah termasuk salah satu kiainya. Tapi udah melengkapi syarat nggak kiai? Katanya kalau di NU itu syarat jadi kiai itu harus memenuhi 3 syarat minimal itu. Pertama karena memang dia anak kiai, jadi bos, nanti biasanya jadi kiai. Ada juga karena memang ada pesantrennya, tapi udah mencukupi kan, pesantren cukup. Yang ketiga ini mungkin agak berat nih, tapi udah juga. Itu istrinya katanya harus lebih dari 1, ya kan? Amin, diaminin dulu. Soalnya kalau kita bersyukur kata Allah akan ditambah katanya. Ya, tapi jangan nunggu Allah yang kasih tambah, kita yang harus berani nambah. Saya juga berani, tapi beraninya di sini doang. Kalau di rumah udah beda lagi, ya kan? Ya, oke, pokoknya kita harus inilah ya. Ya harus semangat ya, ngajinya harus semangat. Kemudian juga ibu-ibu Aisyah, Nasihatul Aisyah, masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat walafiat ya. Ya, tetap semangat ya untuk berdakwah di Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Saya itu sangat senang dan sangat bahagia kalau ada ibu-ibu ngaji. Kenapa? Hidup, suasana itu jadi hidup gitu ya. Tapi coba kalau bapak-bapak udah tua-tua semua lagi, waduh, itu nggak perlu ngaji, kita ajakin istighfar aja lah. Ayo kita istighfar gitu, ayo kita istighfar. Ajakin aja istighfar 100, 200, 300 sudah selesai pulang Ustaz. Gitu ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara. Dan ada juga Lazismu Lazismu PDM Bekasi juga tadi ya. Dan para pimpinan-pimpinan PDM yang mungkin saya tidak sempat absen satu persatu. Karena kalau saya absen sampai ke tukang absen juga nanti kan nggak selesai nanti, takutnya habis waktu. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya kepada semua ibunda, ayahanda, ya saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan kita hadir di ruangan PDM yang kita cintai, insya Allah kita mendapatkan berkah apalagi menjelang Ramadan ini, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, tadi saya sudah sampaikan ya, tapi nggak disampaikan status saya tadi. Tapi udah saya sampaikan juga pas saya ceramah bahwa saya statusnya udah married ya. Jadi kalau dulu single, sekarang udah double ya. Alhamdulillah istri saya itu 3 Bu. Anaknya ya, jadi hati-hati terhenti ya sejak ya. Jadi kalau ibarat ngaji itu ada saktahnya tadi. 3 itu anaknya. Alhamdulillah saya punya 3 anak. Istri insya Allah cukup 1 saja. 1 saja udah rasanya masya Allah ya. Apalagi kalau tambah lagi ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita punya rezeki yang banyak, kalau mau berbagi nggak apa-apa. Ya kan masih banyak, mohon maaf Ibu ya Bapak, masih banyak janda-janda, jompo-jompo yang masih perlu disantuni itu ya. Kayaknya memang jarang ya ketua PDM, ketua Lazis atau apa, jarang memang nambah itu, ya kan? Daripada saya nambah istri Ustaz, mendingan saya nambah mobil, nambah rumah, ya kan? Benar. Saya lihat itu seperti itu, bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak berani aja. Ya, baik Bapak Ibu berbahagia, itu baru pemanasan ya. Baik, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita ceritanya kajian Tarhib Ramadan. Ya, Tarhib Ramadan ini mudah-mudahan ini kan tujuannya menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ya, namanya menyambut pasti kita mempersiapkan, betul Ibu? Misalnya ibu-ibu mau nyambut nganten baru atau nyambut mantu atau apalagi nyambut tamu agung atau mungkin nyambut pejabat misalnya, pasti kita ada namanya persiapan. Ya, persiapan paling tidak sebelum kita bahas tentang tema utamanya adalah tentang iman ya, iman dan amal. Saya ingin menyampaikan ada 5 hal yang perlu kita persiapkan ketika menjelang puasa Ramadan ini. Karena ini penting ini, karena tamu agung, tamu mulia. Kalau kita nggak sambut, kita nggak persiapkan, maka kita menjadi orang-orang yang al-ghafilun. Siapa itu? Orang yang merugi. Nah, kalau kita nggak pengen jadi orang merugi, maka kita perhatikan yang pertama, ya, yang harus kita persiapkan itu adalah yaitu ruhiyah kita, ruhiyah hati kita. Nah, ini ada kaitan dengan itu tadi, iman dan amal nanti. Kita akan kaitkan di situ, ya. Jadi ruhiyah ini menjadi penting. Bagaimana caranya? Yaitu menjaga hati kita, ya kan? Hati. Kenapa? Hati ini harus dijaga, harus dirawat.
dan kemudian harus dibersihkan. Dengan cara apa? Tubu ilallah, bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Ini banyak yang terjadi, Bapak Ibu udah puasa tapi enggak taubat-taubat juga, udah puasa enggak bermaaf-maafan juga, banyak terjadi ya. Dan bahkan ada yang berpuasa juga ya tidak tegur sapa, bahkan ada yang tidak tegur sapa antara kakak adik ya, saudara, dan bahkan juga ada suami istri pisah ranjang. Ya Allah, ya Rabb, ya. Ini adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan ketika seorang muslim ingin menyambut Ramadan tapi hatinya masih dikotori dengan rasa dengki, rasa egois. Karena biasanya orang gak memaafkan itu karena memang memiliki rasa egois dalam hatinya, egois yang sangat tinggi dan sangat berlebihan. Maka bersihkan hati kita, ruhiyah kita harus kita jaga. Dan dengan cara apa? Dengan memperbaiki niat kita. Karena puasa itu perlu niat, ya kan? Ibu-ibu kalau mau puasa niatnya apa? Mau ngirit jajanan atau mau program diet? Apa? Niatnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi kita kalau kita tidak niatkan karena Allah. Banyak amalan kita ya sudah capek-capek, udah letih-letih tapi enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Makanya diterima tidaknya amalan seseorang hamba itu tergantung kepada niatnya, ikhlas enggak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jelas di situ ayatnya ya. Dan ini juga menjadi inspirasi ya bagi kita semuanya bahwa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan mengikhlaskan, memurnikan ya niat kita ya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati. Ini yang pertama, jadi maka bersihkan hati kita. Ya, bersihkan hati kita, mari kita saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Apalagi mungkin antara suami istri, anak, orang tua, dengan tetangga, dengan kerabat karib. Dengan tetangga itu lebih parah juga kadang-kadang Bapak Ibu yang berbahagia. Apalagi setiap hari sampai waktu kita ketemu terus itu, ya kan? Nah inilah cobaan dan ujian. Apalagi misalnya orang yang beriman, kita orang beriman, biasanya ya akan diuji. Apakah itu dengan tetangga-tetangga yang tidak baik, ya, baik akhlaknya, ya, cara komunikasinya, cara pakaiannya dan lain sebagainya, banyak sekali. Maka dari hari ini mari kita bersihkan. Kalau misalnya dia tidak minta maaf kepada kita, maka kita yang terlebih dahulu meminta maaf kepada mereka. Itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Yang kedua adalah persiapan amaliyahnya, amal. Kenapa ini menjadi penting? Amal itu salah satunya kalau kita lihat ada hadis Nabi bahwa Rasulullah itu sangat menyenangi dengan puasa sunnah. Ya, salah satu riwayat yang sangat populer, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyaman illa Ramadan. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri tercinta Rasulullah, bahwa beliau itu melihat Rasulullah itu berpuasa ya sempurna satu bulan, berpuasa banyak, istakmala siyaman illa Ramadan. Jadi sempurna puasanya itu hanya Ramadan, tapi dia lebih memperbanyak puasanya yaitu fi Sya'ban, yaitu di bulan Sya'ban. Jadi bukan nisfu Sya'ban Bu ya, tapi memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, terutama Senin dan Kamis. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka melatih amal kita. Biar nanti kita nggak kaget Bu, karena banyak juga buset dah udah puasa aja besok gitu ya. Ada yang kaget. Kenapa? Karena tidak terbiasa untuk berpuasa sunnah. Apalagi amalan yang berikutnya yang kita latih sebelum puasa, yaitu adalah dengan kita melatih ya, terutama bapak-bapaknya ini, kita melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah ke masjid-masjid 5 waktu, ya kan? Nah, 5 waktu. Kenapa? Karena ada 30 malam nih yang akan kita tempuh nih nanti ini. Kan udah ada edarannya ya di Muhammadiyah, itu udah keluar imsakiyahnya, udah pengumuman PP udah disampaikan dari Majelis Tarjih dan Tajdid ya, bahwa kita berpuasa 1 Maret besok.
Ya, kemudian lebarannya 31 ya. Berarti full 30 hari itu. 30 malam kita tarawih. Maka dari sekarang kita latih, kita langkahkan kaki kita, kita datang ke masjid, kita sholat 5 waktu untuk melatih diri kita. Kalau nggak terlatih Pak, malas Pak, malas. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Maka oleh karena itulah perlu kita harus ya berupaya dan berusaha untuk ya mendidik diri kita. Amal tadi itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya, itu nanti ada kaitan juga. Iman itu dasarnya ya. Dasar amal itu adalah iman yang kuat. Maka kalau kita orang-orang yang beriman itu lihat saja amalnya. Makanya salah satu indikator orang yang beriman itu ya yang paling mudah kita melihatnya itu adalah kalau misalnya dia rajin ke masjid, insya Allah dia adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah. Pendeknya. Jadi amal itu banyak. Ramadan juga kita bertilawah ya, membaca Al-Qur'an. Dari sekarang juga sama. Apalagi misalnya ada ibu-ibu, ya Bu ya. Kita misalnya menargetkan di bulan Ramadan, ya Allah mudah-mudahan saya Ramadan ini bisa mengkhatamkan Al-Qur'an. Amin. Mulai dari sekarang Bu. Jangan sampai besok. Karena besok itu kalau misalnya 1 juz 1 hari, kalau kita telat 1 hari, kurang lagi waktunya. Telat lagi, kurang lagi waktunya. Apalagi ibu-ibu misalnya halangan 7 hari, apalagi sampai 10 hari, kurang lagi waktunya. Biar khatam di akhir Ramadan nanti, maka mulailah dari sekarang kita baca Al-Qur'an. Insyaallah mudah-mudahan nanti di Ramadan itu akan menjadi mudah dan enteng bagi kita karena sudah menjadi biasa. Kullu syai'in diansurin. Diansurin. Itu bukan bahasa Arab ya. Setiap sesuatu harus diansur-ansur. Sebenarnya itu bahasa kaidah orang Padang itu. Kullu syai'in diansurin ya. Maksudnya segala sesuatu harus dicicil Bu. Kalau nggak dicicil dari sekarang itu nggak dapat, nggak bisa. Sama kayak rumah juga. Kayak saya ini sampai sekarang belum punya rumah nih ya. Belum punya rumah, saya masih ngontrak. Nggak apa-apa deh, alhamdulillah. Yang penting nyaman ya, gitu ya, tinggal. Mau ngontrak, mau punya rumah sendiri, mau beli rumah sendiri, mau nikah lagi, semuanya sama aja. Sama aja. Kalau kita nggak bersyukur, nggak bakalan tenang dan bahagia hidupnya. Betul Bu? Nah itu makanya walaupun kita bersyukur, walaupun kita ngontrak, ya kalau kita bersyukur, ya bahagia juga, alhamdulillah juga. Nah insya Allah itulah hikmahnya ya. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ilmiah. Ilmiah itu ilmunya. Ya, ilmunya perlu kita pelajari. Makanya dari sekarang nih alhamdulillah nih tarawih Ramadan nih. Sebenarnya setelah ini kalau perlu ada lagi kajian fikih Ramadan. Kalau ini tarhib ini kan membahas bagaimana persiapan saja, tapi ilmunya perlu lagi kita bahas. Ada fikih Ramadan namanya, fikih siam namanya. Perlu kita pelajari. Kalau nggak dipelajari, maka nanti kita agak gagap-gagap lah gitu ya dalam beribadah itu, agak ragu-ragu. Apalagi misalnya ibu-ibu ya kan, perlu paham ibu-ibu ya Bu ya. Misalnya datang halangan atau ibu-ibu yang hamil, yang menyusui dan lain sebagainya, perlu dipelajari dari sekarang ya kan. Apalagi puasa kan cuman sekali setahun ya datangnya, hilang lagi, lupa lagi ilmunya ya kan. Kemudian bapak-bapak juga sama, yang remaja-remaja juga, yang pemuda-pemuda juga sama. Apalagi pemuda-pemuda yang nikah menjelang Ramadan, hati-hati. Nanti kalau Ramadannya jebol, akhirnya double 2 bulan gitu ya jadinya. Kafaroh namanya. Hati-hati. Mari kita pelajari. Mana yang syarat, mana yang rukun, ya kan? Mana yang wajib puasa, mana yang tidak, mana yang boleh meninggalkan puasa, mana yang mendapatkan keringanan, kemudian mana yang sunnah-sunnah puasa, ya kita pelajari. Kemudian mana yang membatalkan puasa, mana yang merusak ibadah puasa. Banyak hal yang perlu kita pelajari tentang fikih puasa ini. Mudah-mudahan insya Allah setelah ini nanti ada lagi mungkin pembahasan-pembahasan, atau mungkin kirimlah edaran Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu ada tentang fikih puasa atau tata cara puasa. Biasanya ada beredar itu, ada PDF-nya. Ya, insya Allah mudah-mudahan mempermudah bagi jamaah-jamaah untuk melakukan ibadah puasa. Jadi ilmiah ilmunya, ya kita perlu ilmunya. Kenapa? Karena kalau kita beramal beribadah tidak ada ilmunya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Masya Allah, ada fasih ibu-ibu ini ya.
Ya, jadi barang siapa yang beramal, yang beribadah, ya kan, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, tidak ada hadisnya, tidak ada perintahnya dalam Al-Quran, ya, maka sungguh ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kita Bapak Ibu kalau kita ibadah udah capek-capek sholat, udah capek-capek puasa, udah capek-capek kita melakukan qiyamul lail, tapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena nggak ngerti, asal-asalan saja. Sekarang banyak itu, apalagi itu di daerah Jawa sana, ya mohon maaf Bapak Ibu yang Jawa, bukan karena rasis enggak, tapi ada sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cirubah gitu ya. Iya, langsung. Jadi banyak yang di ringkas-ringkas, di skip. Dikiranya nonton YouTube kali ya, bisa di skip gitu ya, sholat itu. Ya kan? Mungkin kayaknya Allahu Akbar di rakaat kedua SKT ya, sama kayak yang tadi SKT, karena bacaannya sama semua kan, emang gitu doang gitu ya, makanya cepat selesainya. Coba bayangin itu, syariat mana yang mengajarkan sholat secepat kilat, bahkan kayaknya kilat aja terlambat itu, ya kan? Ada ini dulu, ada tanda-tanda dulu. Ini langsung aja gas gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ini kayaknya pakai mobil mesin Lamborghini kayaknya, kenceng banget. Masya Allah. Ini tidak sesuai dengan syariat dan ini tidak dibenarkan dan ini tidak sah. Makanya capek-capek aja. Ya emang capek sih ya. Tapi ya begitulah. Karena sholat santai capek juga, sholat cepat capek juga. Jadi nggak ada pahalanya. Capek-capek ya tidak ada pahalanya. Bapak Ibu saudara-saudara, itu maliyah. Kemudian yang keempat maliyah. Tadi ilmiahnya. Maliyah itu harta Pak, bekal. Jadi perlu kita duit. Kenapa Ramadan itu perlu duit? Karena ini kita berbicara persiapan Bu. Ya kan Bu ya? Biasanya kalau hari H-1 itu penuh itu Bu. Saya pernah nyoba tes gitu ya. Itu malam pertama itu penuh semuanya, supermarket, pasar semuanya penuh. Termasuk saya juga ikut di situ. Tapi setelah tarawih biasanya, ya kan? Karena saya pengajian dulu, kultum tarawih dan imam tarawih. Itu pergi ke pasar penuh. Bahkan mulai dari sore itu saya ke TikTok, saya sebut aja TikTok. Kalau Indomaret, Alfamaret nggak saya sebut, ya kan? Itu penuh dan kalau mau ke kasir itu udah sampai mentok ke belakang. Karena orang belanja. Kenapa sih? Karena saya kan ketua prodi ekonomi syariah ya. Ini pertanyaan kenapa kok sampai begitu ya? Padahal sebenarnya hari-hari itu sama saja. Makan kita juga tetap ada, sore makan juga, pagi juga makan, cuman gantinya bedanya sahur kan gitu ya. Tetapi kenapa? Kok ketakutan banget gitu ya? Kehabisan minyak goreng, ketakutan banget kehabisan beras dan lain sebagainya. Masya Allah. Kalau kehabisan gas memang ya pilihan kamu, kenapa kamu pilih yang gas dulu gitu ya? Akhirnya ngegas dulu kan. Sekarang nggak bisa ngegas lagi karena gas langka kan. Tapi udah balik lagi gasnya. Kok ngomongin gas ya? Gak apa-apa lah. Bagi yang paham aja nih kata-kata saya ini. Ya itu ya. Nggak bisa ngegas lagi katanya. Kenapa? Gasnya langka katanya gitu ya. Ya itu salah ente sendiri. Kenapa ente pilih yang ngegas itu gitu ya? Akhirnya kan begitu ya. Ada yang nggak ngegas nggak dipilih gitu ya. Nah, sekarang makan tugas gitu ya. Ya ini agak serem dikit, nggak apa-apa lah ya, karena kita kan di BDM ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, jadi ini penting ya. Jadi kita persiapkan, jangan sampai nanti Ramadan kita masih sibuk kerja. Nggak apa-apa sih kerja, tapi ada lembur dan bahkan sampai meninggalkan puasanya. Memang sih pekerja keras dan pekerja berat itu memang boleh meninggalkan puasa ya, gitu ya. Tapi jangan sampai jadi alasan nggak mau puasa karena bekerja. Makanya saya itu bercita-cita ya. Ini udah saya terapkan 1 tahun yang lalu. Itu setelah Ramadan saya nabung lagi, bikin celengan. Itu nabung untuk puasa Ramadan. Dan termasuk nabung untuk mudik Pak, pulang kampung. Karena saya kan di Padang ya. Saya biasanya bawa kendaraan untuk pulang kampung. Biasanya saya butuh 2-3 hari di perjalanan. Itu butuh itu. Luar biasa ya. Jadi nabungnya dari sekarang, jangan puasa baru ya kan udah seradak-seruduk nyari duit. Ya kan? Apalagi misalnya yang bisnis online lah, yang jualan dan lain sebagainya. Sampai-sampai enggak sempat sholat tarawih. Sampai-sampai saya lihat ada teman saya itu yang omsetnya sampai Ramadan itu
sampai Idul Fitri itu sampai miliaran. Itu sampai buka puasa aja nggak sempat. Itu saking ini parkir itu rumahnya sekitar 5 miliar lah ya. Itu 5 lantai. Itu semuanya barang pakaian online semua. Itu sampai dia makan aja itu nggak sempat. Jadi hidupnya itu yaitu bekerja nonstop. Berhentinya cuman apa? Cuman ke toilet sama sholat. Makan aja nggak sempat. Bayangin itu. Saya tuh udah lihat tuh. Cuman 2 jam aja saya di situ udah puyeng saya. Gimana kalau hidup saya 24 jam di situ berkecimpung walaupun bergelimang harta. Benar rumahnya 5M. Kalah saya dosen mah berapa lah? Dia 5M, saya mungkin 5 juta paling gitu ya. Ya kan? Mobilnya apa? Oh, Pajero. Harganya yang setengah M lebih ya kan? Nah, iya betul. Dapat dunia, dapat semuanya, harta dia dapat, kekayaan dia dapat, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan, ya kan? Jangankan untuk ketenangan, untuk istirahat saja dia tidak punya waktunya. Itu kenapa saya bisa bicara demikian? Karena saya lihat sendiri. Saya ke sana, teman saya, ya kan? Ya kan? Akhirnya istri saya tawari juga, mau nggak bisnis seperti enggak kuat gitu. Biarlah kurang uang jajan, nggak perlulah uang tambahan dan segala macamnya, daripada puyeng katanya gitu ya. Ya kan? Jualan itu memang perkara yang sangat rumit memang ternyata, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, tapi ya memang kalau memang mau kaya ya jualan, dagang, memang bisnis. Kalau mau kaya jadi guru, jadi dosen nggak bakalan kaya, ya kan? Ya kan? Nah, walaupun kita berupaya untuk jadi orang kaya, nggak kaya juga, karena memang nggak ada duitnya istilahnya gitu. Tapi kalau mau kaya, memang bisnis dagang, entrepreneurship, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara, masih ada waktu? Baru setengah jam ya. Ya, oke gas, kita gas lagi. Yang kelima itu adalah persiapan jasadiah kita, yaitu adalah fisik. Kata Pak Haji Edi tadi, Pak Edi Warman ya, katanya beliau ini sebenarnya bagus itu tapak suci, TS ya. Saya dulu awal kenal dengan Muhammadiyah itu di Mesir, itu adalah ketika saya ikut gabung tapak suci, Pak. Tapak suci saya dulu. Jadi tapak suci, dan sampai saya itu ikut turnamen dan lomba juga dulu tapak suci itu, tapi kalah terus ya. Nggak apa-apa lah, yang penting saya itu senang dan bahagia bersama tapak suci itu. Awalnya saya nggak tahu tuh tapak suci itu milik Muhammadiyah, tapi setelah saya dalami dan ikut, ternyata milik Muhammadiyah gitu. Dan bahkan dulu ketika turnamen itu ada beberapa kali pendekar-pendekar tapak suci itu didatangkan dari Indonesia untuk jadi jurinya di Mesir itu. Di Masjid At-Taqwa, karena saya ketua masjid juga di kampus kita UMJ, baru Jumat kemarin dilantik sama Pak Rektor, saya ketua masjid. Makanya kata beliau itu, dia pesan salam, mohon maaf dan izin tidak bisa hadir. Kemudian ini adalah pelajaran yang pertama, ujian yang pertama yang diberikan ke saya sebagai ketua DKM Masjid At-Taqwa UMJ katanya gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ujiannya lolos ya. Katanya ban serep tadi, ya memang iya, saya udah mikir gitu ya, ya Allah, untung-untung mudah-mudahan ban serepnya nggak bocor gitu ya. Kan biasanya kan gitu ya, lagi genting-gentingnya ternyata pas dibuka, ban serepnya bocor. Ban serep itu banyak biasanya minusnya Pak. Ban serep itu bisa retak-retak, bisa bocor, bisa kempes, bisa makan ban sebelah, ya kan, tipis sebelah dan lain. Bisa juga ada kawannya udah keluar Pak. itu ban serep nih. Mudah-mudahan saya nggak ada yang itu lah ya. Mudah-mudahan ini. Tentunya yang menggantikan tidak sebaik yang digantikan tentunya. Tapi saya yakin dan percaya karena beliau mengamanahkan ke saya, insya Allah Bismillah ya. Oke gas. Ya, saya gaskan sampai sekarang. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Jadi itu jasadiah kita, fisik itu harus sehat. Makanya tadi kaitannya dengan kebugaran tubuh. Jadi sebenarnya kalau kita olahraga, salah satunya tapak suci itu tujuannya adalah untuk kesehatan. Saya juga adalah anggota komunitas tapak suci di masjid kami. Itu ada gurunya, pendekar juga lah gitu ya. Beberapa tahun kami ikut. Cuman saya setiap latihan itu lupa terus jurusnya, ya kan? Lupa terus karena memang banyak sekali ininya. Ya, padahal saya udah dari zaman kuliah sampai sekarang itu masih ikut, tapi lupa terus. Makanya nggak naik tingkat, nggak naik tingkat, nggak apa-apa lah, ya kan? Nggak naik level gitu ya.
nggak apa-apa lah. Tapi yang penting saya itu udah punya bekal lah. Kalau seandainya ada di jalan ada yang mau begal nih, udah saya gas aja mobil saya, ya kan? Makin kencang maksudnya gitu ya. Jangan diladenin. Kalau diladenin itu cari mati namanya kan. Oke lah Bapak Ibu berbahagia. Jadi ini penting jasad ini. Kenapa? Kalau kita udah sakit susah puasa Pak. Apalagi misalnya yang sudah menahun ya. Itu ada tuh rukhsahnya ya, bayar fidyah. Fa fidyatun ta'amu miskin. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada yang sakit menahun atau orang tua kita nggak bisa sembuh lagi, susah misalnya, apalagi tiap puasa itu sakit terus, ya berarti fa fidyah, maka hendaklah membayar fidyah setiap harinya itu kepada fakir miskin. Ya, makanan. Ini penting kita catat ini, jangan sampai udah mati meninggal baru bayar fidyah. Ada itu banyak. Biasanya di kalangan sebelah sih memang. Tapi saya hadir pengajian. Oh ini Ustaz bayar fidyah ini itu bayar fidyah sholatnya. Kok ada sholat? Kaget juga saya kan. Waduh enak juga nih kalau meninggal nih di ormas sebelah gitu ya. Kalau meninggal bisa difidyahin sholatnya. Berarti kan kagak sholat, diganti fidyah. Iya nggak salah kan gitu ya. Cuman karena saya ceramahnya nggak saya bantah itu kan. Ya nggak usah lah. Penting saya kasih tahu, nggak usah lah Pak. Kalau puasa nggak apa-apa. Tapi kan kalau puasa sebaiknya juga di bulan Ramadan itu jangan nunggu mati dulu. Jangan nunggu udah dikubur dulu baru bayar fidyah. Nah, ini yang kesalahan yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi jangan salah kaprah Bapak Ibu berbahagia. Jadi kalau sakit itu susah Pak. Susah Pak, jangankan untuk ibadah Pak, makan aja susah. Saya pernah itu sakit gigi. Pernah ya, yang ketawa pasti pernah sakit gigi. Ya kan? Itu sakit gigi Bu, itu semuanya jadi sakit. Ya kan? Kepala sakit, perut sakit, ya nggak bagaimana nggak sakit. Karena kalau gigi sakit nggak bisa makan, perut juga sakit ya kan? Hati juga sakit. Kenapa? Karena orang berisik aja dikit udah emosi. Sakit hati, kepala sakit. Kantong juga bisa sakit. Kenapa? Karena sekali ke dokter gigi itu minimal 600.000 Pak. Jika konsultasi itu sampai bersih-bersihnya ditambah sakit lagi, disuruh copot nggak bisa juga. Pas mau udah sembuh malas nyopotnya. Tapi kalau udah sakit pengen nyopotnya. Rasa-rasanya bukan hanya nyopot gigi, nyopot kepala pun mau gitu ya. Saking sakitnya gitu ya. Benar nggak? Nah itu bagi yang pernah ngerasain sakit kepala, sakit gigi. Semuanya jadi sakit. Tapi walaupun meskipun demikian nggak ada lagi yang lebih sakit daripada sakit hati. Benar ya Bu ya? Apalagi kalau sakit hati dikhianati. Ya gitulah ya. Saudara-saudaraku yang berbahagia. Jadi oleh karena itulah pentingnya kita memperhatikan badan kita dari sekarang. Kalau perlu olahraga kita ya Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang paling malas juga olahraga. Tapi paling tidak saya tuh sehari saya hitung itu langkah saya paling enggak 8.000 langkah kalau mau sehat. Tapi kadang-kadang enggak jebol juga, paling 4.000, 5.000, 8.000 itu susah. Ya kan? Nah, itulah Bapak Ibu berbahagia. Tapi saya pengen tadi itu biar langkah saya itu banyak, jalan kaki dari Ciputat ke sini, tapi enggak cukup waktunya. Takutnya gitu ya. Akhirnya ya udahlah naik mobil aja gitu ya. Jadi alhamdulillah kesehatan itu menjadi penting. Kesehatan itu utama. Kenapa? Karena orang kalau nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain. Benar nggak? Saya pernah itu Bapak Ibu berbahagia, demam, ya kan? Kemudian waktu corona itu, rasanya itu kita udah nggak sadar itu dengan kondisi keadaan kita itu. Saking panasnya badan ini. Zaman corona itu sempat juga ngerasain itu, ya kan? Rasanya itu udah apa ya? Di awang-awang dan udah melayang rasanya badan itu. Karena sudah tidak terasa gitu ya. Panas banget, Masya Allah. Padahal kan demam panas doang gitu. Tapi itulah yang namanya penyakit. Apapun yang nama sakitnya itu pasti akan sangat-sangat mengganggu, apalagi untuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi sekarang bagaimana integrasi iman, ilmu dan amal. Saya tambahin ilmunya. Iman dan amal, di tengah-tengahnya ada ilmu. Karena kalau orang gak berilmu tadi yang saya sampaikan, maka dia tidak akan bisa beramal dengan baik. Dia tidak berilmu, maka dia tidak akan bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Maka perlulah kita berilmu. Nah, kalau kita misalnya di Majelis Tarjih itu, saya dulu kan juga aktif di Tarjih PWM DKI itu. Salah satunya ikut pengkaderan ulama Tarjih. Alhamdulillah itu udah level 1, level 2 dan sampai itu yang paling tinggi itu ya, pengkaderan ulama Tarjih tingkat tinggi namanya.
ya kan? Dan alhamdulillah udah lolos terakhir itu di Yogyakarta kalau salah juga. Ya, itu kita yang paling penting di Muhammadiyah ini bagaimana kita memahami tarjih itu. Makanya majelis-majelis tarjih, mohon izin barangkali ada rekomendasinya untuk kajian tarjih. Termasuk di masjid kita At-Taqwa UMJ itu ada kajian HPT, minimal itu untuk masyarakat yang awamnya. Termasuk saya juga mengampu itu. Jadi HPT itu Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ini program yang pertama. Di kampung saya juga ada. Ya, itu bahkan beberapa kali saya ke Padang itu juga hanya untuk mengisi kajian tarjih, yaitu HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Alhamdulillah udah sampai pernah khatam lah gitu, walaupun nggak hafal semua, tapi paling tidak kita mengulang-ulang, karena kita banyak yang nggak tahu. Bahkan mungkin kalau kita tanya ini tahu nggak HPT itu apa? HPT nggak tahu. Kalau Himpunan Putusan Tarjih tahu. Nah, kan bedanya itu. Kalau disingkat dia nggak tahu. HPT Muhammadiyah nggak tahu dia. Jangankan punya, nggak tahu apa itu tarjih. Makanya perlu kita belajar tarjih atau mungkin kajian khusus tarjih mungkin sebulan sekali gitu ya, diawali dari iman misalnya, kemudian nanti dan seterusnya dan berikutnya. Ya. Kemudian apalagi yang tadi ada kita bisik-bisik sama Ustadz Arifin itu adalah training, imam training. Nah, ini terutama nanti mau Ramadan. Kayaknya Ustadz yang Qori tadi, Ustadz siapa, Fahrul Razi ya. Nah itu Masya Allah itu bisa salah satu, jangan-jangan dia betul-betul udah imam juga ya. Ya bisa jadi imam misalnya. Kelemahan kita, mohon maaf, karena ini kita Muhammadiyah. Kelemahan kita di Muhammadiyah itu kurangnya ulama-ulama atau ustaz-ustaz atau kiai-kiai yang fasih dalam membaca Al-Quran. Ya kan? Itu sangat-sangat. Coba deh undang ustaz-ustaz kiai-kiai yang kondang di Muhammadiyah. Kita adu gitu ya sama Ustaz Fahrul Razi. Saya kayaknya masih mendingan Ustaz Fahrul Razi gitu ya. Siapa yang Qori tadi? Ustaz Fahrul Razi lah. Iya itu. Jadi coba lihat, bayangkan jamaah yang berbahagia. Padahal itu menjadi modal utama dalam dakwah, dalam mencerahkan, dalam membaca ayat, hadis dan semacamnya. Kalau kita nggak fasih, ya udah wassalam gitu ya. Itu modal kita udah hilang. Makanya saya juga di Majelis Ulama Indonesia itu di Komisi Dakwah MUI itu kita punya namanya standarisasi dai MUI yang berskala nasional dan bahkan bisa digunakan sertifikatnya untuk internasional. Ya kan? Itu dipakai itu di Malaysia contohnya. Itu ditanya, udah punya sertifikat standarisasi dai nggak? Nah, paling nggak tuh punya MUI. Kalau perlu Muhammadiyah juga kita punya, gitu ya. Tapi kan kita punya kos Mubalik Muhammadiyah, ya kan, pelatihan dai dan segala macam. Kita Muhammadiyah ini sebenarnya udah punya semua. Cuman mungkin tinggal kita tingkatkan dan kita semarakkan. Tadi ada kata Ustaz Arifin juga datang ya studi banding ya, atau berdakwah atau mungkin belajar bagaimana beberapa daerah-daerah Muhammadiyah itu mereka dakwahnya ya seperti apa kan gitu ya, penguasaan materinya ya kan, kualitasnya, standarnya seperti apa, itu perlu kita belajar. Pak Ustadz Ketua PDM, saya juga pernah ke Wonosobo, pernah ke atas itu ada Islamic Center, ada Muhammadiyah Boarding School juga. Saya lupa nama tempatnya, itu di atas awan, itu di atas awan, bukan di Dieng ya, tapi yang di kota Wonosobo itu ya, ke atas Banjarnegara ke atas itu ya. Ternyata Masya Allah, saya 2 malam di situ pengajian tablik akbar, ya kan? Dan ada beberapa sekolah Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah itu bagus-bagus dan kajiannya ternyata rutin dan Masya Allah jemaah itu membludak. Apa memang karena kami dari Jakarta atau memang karena memang rame di situ? Tapi memang rame, dari cabang ranting, guru-gurunya semuanya ngumpul di Islamic Centernya itu. Untuk apa? Untuk kajian. Ya, termasuk di Wonosobo, di Banjarnegara. Wonosobo itu dekat rumah sakit juga ada. Saya udah pokoknya Jawa Tengah itu mulai dari Tegal, Selawi, Banjarnegara, Wonosobo, Banjarnegara sampai ke sana lagi tuh. Ya. Kemudian sampai ke Semarang. Ya, itu udah saya jelajahi sampai 1 minggu. Nama programnya Wisata Dakwah. Jadi saya nggak diundang, tapi nyampe sana kita koordinasi dengan PDM-PDM itu, mereka fasilitasi semua dan malah senang mereka.
Ya, wisata dakwah. Jadi berwisata sambil dakwah. Ya jadi nggak ngebosenin, nggak boring gitu. Kalau orang wisata aja nggak ada dakwahnya rugi juga. Kalau dakwah aja nggak ada wisatanya rugi juga. Makanya kami ke Dieng gitu. Dakwah juga di sana. Dakwahnya nggak hanya di masjid, di sekolah juga, di kantor PDM juga. Banjarnegara itu di tengah bundaran itu kami di situ. Masjid An-Nur atau masjid apa tuh? Di Banjarnegara juga, ya sampai ke Salatiga, Semarang, Boyolali sana. Pokoknya udah nggak terhitung itu. Sampai 1 minggu lah, 2 minggu perjalanan. Kemarin terakhir di Sumatera Selatan, mulai dari Lampung, start di Masjid BSI yang di atas itu, Bakahuni, selama 12 hari. Ya, wisata dakwah namanya. Jadi kami itu dari MUI memang. Jadi ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, ada Al-Wasliyah, ada ini. Tapi lebih menonjol orang Muhammadiyah karena memang kami itu banyak dari Muhammadiyah waktu itu. Ya, teman-temannya. Termasuk salah satunya dari PP Muhammadiyah itu ada Buya Khairil Sulaiman, mungkin tahu. Ya, orang Padang juga beliau. Jadi kita itu dakwah sampai ya kan ke Sumatera Selatan, sampai ke Jambi, ya kan, sampai ke Palembang, Jambi, sampai ke Padang, sampai ke Sumatera Utara, ya kan? Habis itu balik lagi. Masya Allah, luar biasa. Salah satu address kami adalah, alamat yang kami tuju adalah Muhammadiyah. Jadi luar biasa. Jadi ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, dakwah Muhammadiyah ini belum begitu semarak, ya, di tempat-tempat, di sebagian tempat di daerah-daerah yang kami lalui, termasuk di daerah-daerah Sumatera. Dan bahkan ada yang di Sumatera Utara itu kami itu dilarang, kami kan udah di Masjid Muhammadiyah nih, kami dilarang dakwah di masjid sebelahnya. Kami kan datang tuh, tapi bukan jamaah tabligh ya, tapi majlis tabligh katanya itu, majlis tabligh bukan jamaah tabligh. Tapi orang menganggap kami pertama ada yang menganggap jamaah tabligh. Kalau jamaah tabligh mana buktinya? Kami nggak bawa kompor kami gitu ya, gitu ya. Tidurnya di hotel kan gitu ya. Iya. Tapi kalau yang kampung-kampung biasanya kami difasilitasi tidur di rumah warga gitu ya. Kalau nggak di masjid pun jadi. Inilah bukti bahwa kita itu sebagai dai itu memiliki kewajiban untuk menyapa umat, untuk datang. Makanya saya senantiasa senang bahagia kalau dakwah kemana-mana itu, ya kan? Terutama daerah-daerah yang memang 3T tadi, terisolir, terpinggir, terbelakang, gitu ya, terbelakang. Ke Nias itu ada undangan, cuman saya yang belum sempat itu, Pulau Nias. Ada Muhammadiyah situ, teman saya di situ. Sekarang udah mendirikan masjid di situ sekarang, masya Allah, luar biasa. Jadi dakwah itu yang seperti itu, ya kan? Kalau kita ini kan biasanya dakwah ini kan seperti dakwah ini ya, dakwah artis kebanyakan, dakwah artis itu apa? Ada jemputannya, ya kan? Ada jemputannya, ada argonya. Nah sekarang coba deh, saya kolaborasikan, ya kan, antara dakwah artis. Jadi dakwah ini Ustadz kondang ini harus jadi dakwah kondangan juga. Kalau kita kondangan, Bu, kita yang ngasih atau kita yang dikasih? Ada memang saatnya kita dikasih, ya kan? Ada saatnya ngasih. Kalau kita dikasih di sini, ngasih untuk tempat lain kan gitu ya, yang untuk dakwah lagi kan gitu tujuannya. Itulah yang perlu kita semarakkan di Muhammadiyah ini. Jadilah dai-dai kondangan. Jadi dia yang ngasih amplopnya. Kalau udah mampu ya, tapi kalau mau mampu boleh nerima amplopnya kan gitu ya. Gitu, Ustaz Adi Dayat kan begitu. Masya Allah itu. Tapi saya kan walaupun sama-sama Adi, tapi kan duitnya belum sebanyak Ustaz Adi Hidayat. Saya baru Adi Mansar. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Wah, ini sebentar lagi ya. Baik, jadi itu. Jadi yang pertama, iman itu dasar. Jadi kalau ibaratkan iman tuh letaknya di sini, ya kan? Jadi kalau iman itu dasar, berarti kan semua segala hal itu harus bertumpu kepada situ. Makanya kan tasdikun bil qalbi ya, definisi iman itu. Tasdik, membenarkan dalam hati. Makanya dia tidak akan bisa menerima tentang perkara-perkara yang gaib kalau dia tidak tasdik, ya kan? Tidak ada iman dalam hatinya. Maka tasdikun bil qalbi ini perlu kita pupuk. Maka iman itu adalah menjadi dasar untuk amal kita. Dasar untuk amal kita. Maka iman itu adalah dasar. Kemudian apa? Al-ilmu. Ilmu itu mana dia? Posisinya ilmu itu itulah di sini. Ya kan? Ilmu harus seimbang antara hati dengan pikiran. Jangan sampai kita nggak punya hati, nggak punya iman tadi. Makanya itulah jadi liberal.
ya kan? Jadi sesat pemahamannya, jadi keliru pemahamannya. Inilah yang paling kita khawatirkan, terutama di kalangan dai-dai kita gitu yang berdakwah kadang-kadang liberal, lepas, landas, bebas, oke gas, semuanya tidak ada controllingnya. Kenapa? Karena tidak punya dasar. Nah, itulah perlunya kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara berbahagia. Kemudian apa lagi? Al-amal. Amal itu di mana dia? Itulah implementasi amal kita. Ya, seluruh perbuatan-perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk, semua itu didasari kepada hati kita tadi, keimanan kita. Kalau memang hati dan iman kita itu kuat, insya Allah akan tercermin dari pikiran yang kuat, pikiran yang bagus, pikiran yang sehat, pikiran yang baik, kemudian akan terimplementasi dari perbuatan-perbuatan yang baik pula, insya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagaimana Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Ada yang bertanya. Saya sering tuh kemarin juga ngisi di pengajian guru-guru dan karyawan, lebih kurang 80-90 orang lah. Di Islamic Ar-Rahman School ya, di Cinere. Itu banyak yang bertanya. Salah satunya, gimana caranya menyinkronkan antara hati dan pikiran dan perbuatan itu? Berat juga kan? Gimana caranya menyinkronkan? Kadang-kadang pikiran kita pengennya begini, hati nggak setuju. Kadang-kadang ada hati pengen ini, tapi nggak mampu di pikiran. Apalagi perbuatan. Seperti pengennya bapak-bapak pengen nambah lagi kan? Hati kan ada itu kan, tapi nggak mampu diucapin, apalagi dilakuin, diamalkan. Nah, ini bagaimana menyinkronkan? Maka salah satunya adalah menyinkronkan itu adalah dengan ilmu tadi. Ilmu. Makanya ilmu pengetahuan itu sangat penting, ya. Manusia akan terarah kehidupannya kalau mereka memiliki ilmu pengetahuan. Makanya kuliah itu mahal sekarang, ya kan, mahal. Tapi bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, terutama bagi kader-kader, anak-anak pimpinan PDM, ya, anak-anak cabang ranting Aisyah, semuanya insya Allah kalau ada anak-anak kader kita, insya Allah akan diberikan beasiswa. Minimal itu potongan lah. Nanti tinggal rekomendasi ketua PDM misalnya. Insya Allah ada, terutama bagi yang tidak mampu. Kalau udah mampu mah ngapain lagi cari diskon-diskonan, ya kan? Nah itu ya. Tapi itu tadi umurnya harus fresh graduate gitu ya. Jangan udah 75 tahun. Itu mah bukan bekal untuk mencari kerja atau mencari ilmu, itu bekal untuk dalam kubur namanya. Gak apa-apa sih. Kuliah untuk bekal dalam kubur, nyari ilmu juga kan? Itu berkah juga gitu ya. Jadi nanti ada beasiswa, dan terutama khusus bagi saya karena saya yang nyeleksi. Ini kerjasama sama Ustadz Adi Hidayat juga, Quantum Akhyar Institute. Kita itu punya program tahfiz, ya. Program tahfiz beasiswa tahfiz Al-Quran. Mulai dari 2 juz 60% sampai 30 juz. 26 sampai 30 juz itu gratis 100%, biaya kuliahnya ditanggung UMJ. Itu bukan hanya UMJ saja loh, PTMA yang lain juga ada. Tapi khusus UMJ saya rekomendasikan, ayo sama-sama, terutama di prodi saya, prodi ekonomi Islam. Saya iklan dikit nggak apa-apa ya, karena masih dikit nih mahasiswanya ini. Karena untuk ngajak orang ke akhirat itu memang susah. Yang banyaknya ngambil yang umum-umum aja, nggak apa-apa lah. Ya, jadi prodi ekonomi syariah atau prodi yang lain, insya Allah ada beasiswa tahfiz, ada beasiswa KIM, dan ada beasiswa kader Muhammadiyah. Salah satunya direkomendasikan oleh cabang ranting atau PDM, terutama PDM itu lebih kuat lagi, apalagi Pak Haji Fakir, masya Allah luar biasa. Ya, itu sekaligus untuk mengajak kita semuanya. Nanti kalau lebih jelasnya, nanti kalau Pak Rektor kesini katanya mau nodong tadi ya, nodong aja. Kalau saya jangan ketodong, nanti saya langsung gitu ya. Kalau Pak Rektor dia udah ada powernya gitu ya. Jadi insya Allah bisa lah. Apa keluhan-keluhannya nanti, apa hal-hal yang perlu disampaikan, apa kebutuhan nanti bisa disampaikan kepada beliau. Terutama mengenai kelanjutan studi bagi anak-anak dari pimpinan cabang ranting sampai PDM Muhammadiyah. Termasuk juga Nasyiatul Aisyah atau Aisyah dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, jadi ini jadi penting sekali ya. Kalau rukun iman saya nggak usah sampaikan, itu sudah khatam bagi kita. Tapi bagaimana kita ya menggabungkan antara iman, ilmu dan amal tadi? Ini yang paling penting nih.
Ini kan ibaratkan satu tubuh nih Bapak Ibu. Kalau salah satunya nggak berfungsi, maka pada hakikatnya rusaklah tubuh yang lain. Contoh misalnya orang nggak punya hati tadi, ya sadis dia, zolim dia, ya kan? Sembarangan dia, laut aja dia kasih batas itu, karena nggak punya hati gitu ya kan? Belum lagi yang lain, digusur, masyarakat digusur lah, ya kan? Yang namanya nggak punya hati. Makanya orang-orang yang beriman itu harus memiliki hati. Jadi hati itu memang kunci, sudur. Makanya kan fis sudur, di hati, dalam hati. Sudur itu kan sodarun, artinya apa? Sodaro artinya apa? Tempat munculnya segala sesuatu. Makanya orang kalau nggak punya hati nggak bakalan punya pikiran yang baik. Orang yang punya pikiran yang baik maka nggak bakalan bisa melakukan yang baik. Benar nggak? Jadi harus sinkron Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia. Jadi inilah pentingnya bagi kita menyinkronkan antara hati, ya, antara iman, ilmu dan amal. Jadi ilmu itu ingat ya harus diamalkan. Jadi kalau misalnya udah berilmu nggak beramal, berarti itu juga sama kayak seperti pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Jadi ilmu ya kalau nggak diamalin seperti pohon yang pokoknya besar tapi tidak berbuah, maka tidak banyak memberikan manfaat buat kita semuanya. Kemudian di samping itu ada yang lebih penting lagi ternyata. Di samping ilmu itu apa? Yaitu adalah al-adab, akhlak. Ini yang paling penting juga nih. Banyak orang yang tinggi kuliahnya, ya kan, tapi nggak punya akhlak. Banyak orang yang tinggi, ya, pendidikannya, banyak orang yang gelarnya berjejer, tapi nggak punya akhlak. Banyak orang yang memiliki pengetahuan yang luas, tapi tidak punya akhlak. Ingat, banyak orang yang berpengetahuan yang luas, tapi tidak punya akhlak, maka apa yang dia keluarkan dari ilmunya itu akan merusak, ya, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kalau misalnya dia seorang pejabat, dia tidak punya akhlak, walaupun dia punya pendidikan yang tinggi, akan rusak kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan. Ya kan, seorang pemimpin misalnya, ya kan, baik itu organisasi ataupun pemimpin suatu negara, suatu bangsa, kalau dia tidak punya akhlak, maka rusaklah ya kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dia keluarkan. Yang adanya rakyat atau orang yang dia pimpin itu semakin hari semakin sengsara dan menderita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Al-adabu fauqal ilmi. Maka adab itu adalah di atas ilmu, ya. Maka tapi jangan pula nanti udahlah, yang penting saya akhlaknya baik aja lah, yang penting saya sopan aja, bodoh juga kagak ngapa-ngapa gitu ya. Jangan gitu juga gitu ya. Ya kan? Ada juga orang begitu. Nah, itu bukan membenarkan juga gitu ya. Bukan berarti kita membenarkan kita harus bodoh, nggak sekolah, nggak belajar, nggak kuliah gitu ya. Kalau kita nggak kuliah bu, anak kita. Kalau anak kita nggak bisa, cucu kita dikader untuk kuliah, terutama di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Promosi lagi. Udah 2 itu ya. Kalau udah 3 nanti kita tutup lagi. Nah itu. Jadi terakhir Bapak Ibu saudara-saudara, jadi itulah pentingnya ya. Kalau kita lihat ada ayatnya. Ini terakhir sebagai penutup. Jadi sebagai penutup ada integrasi antara iman, ilmu dan amal. Itu lihat surah Al-Mujadalah itu ayat 11. Itu saya kutip ya, salah satunya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Apa kata Allah? Allah akan mengangkat alladzina amanu, orang yang beriman. Pertama itu berarti iman. Berarti iman itu adalah pondasi. Kemudian apalagi utul ilma, orang yang memiliki ilmu. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berpendidikan, ya, orang yang berpengalaman, orang yang memiliki pengetahuan itu biasanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi darajat, beberapa derajat. Tapi ingat, orang yang beriman, berilmu saja nggak cukup. Tapi apa? Apa di situ kata-katanya? Wallahu bima ta'maluna khabir. Ta'malun, ada kata-kata amal di situ. Maka penting orang yang beriman, orang yang beramal, penting mengamalkan. Orang yang berilmu, orang yang beriman perlu mengamalkan ilmunya. Itu yang menjadi catatan kita. Oke ya, Bapak Ibu saudara-saudara, tinggal 5 menit lagi. Jadi inilah mungkin barangkali ya untuk tausiah kita ini.
Saya sangat senang dan bahagia, mudah-mudahan ini tidak menggurui Bapak Ibu, saudara-saudara. Mudah-mudahan hatinya senang dan bahagia semua ya. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan bukan bukan mengurangi rasa hormat, bukan mengurangi rasa ini ya. Mungkin karena memang ada musibah ya dari keluarga Pak Rektor, jadi sehingga digantikan dengan saya. Yang mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi semangat kita ngaji Tarhib Ramadan pada hari ini insya Allah. Semangat ya Bu. Habis ini harus semangat lagi. Jadi ibaratkan ngaji itu sama kayak charger HP Bu. Kalau kita charger ada nambah. Kecuali misalnya baterainya udah soak, ya kan? Itu udah nggak bisa itu Bu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya kan? Itu masih mendingan, masih ada lewat gitu ya. Yang bahayanya itu masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan, mental ilmunya. Nasihatnya nggak masuk gitu ya. Nah inilah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan nasihat buat kita semuanya, terutama saya pribadi, untuk melatih diri saya juga. Mudah-mudahan ya, saya bercita-cita ya ingin insya Allah ya bisa mengabdikan diri saya untuk Muhammadiyah, bisa berdakwah di Muhammadiyah dan untuk semuanya lah umat Islam seluruh dunia, dan bahkan dalam jangka ya mungkin nggak terlalu, mungkin dalam jangka singkat ini juga ada jadwal agenda kami itu ke Singapura ya, wisata dakwahnya ya, Singapura. Jadi untuk wisata dakwahnya, jadi berwisata sambil dakwah. Nah, alhamdulillah, insya Allah nanti setelah akhir tahun perkiraannya itu di Thailand kami, insya Allah di Patani Thailand. Jadi ya begitulah, kalau pendakwah itu memang harus siap, ya kan, harus siap meninggalkan keluarga, anak, istri, dan bahkan kadang-kadang juga harus siap meninggalkan pekerjaan juga. Karena pekerjaan dakwah ini adalah pekerjaan utama. Kan dalam Al-Quran itu ada itu, bahwa Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang sebelumnya dan seterusnya yang sebelumnya itu mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk berdakwah bagi seluruh manusia. Jadi kita juga harus infakkan diri kita untuk berdakwah. Kalau ada balasannya dari Allah baik di dunia, ya kita syukuri. Kalau di akhirat, ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi kita semuanya. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa di antara kita ibu, siapa di antara kita bapak, ikhlas kita, berjalan kita, habis bensin kita, habis tenaga kita, datang ke PDM ini, katanya tadi yang jauh ya, nggak apa-apa, jauh, saya juga jauh. 2 kali, jangankan di sini, Cikarang saya pernah, saya Cikarang, yang gedung baru itu ya kalau salah, Muhammadiyah Cikarang, pernah saya dakwah di situ, ya kan? Datang saya ke Bandung juga, datang saya, ya Wonosobo saya aja kemarin datang saya, sampai cuti saya itu, nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan di mana kita berdakwah, di mana kita menyampaikan kebaikan, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Termasuklah di Persyarikatan Muhammadiyah ini adalah ladang amal kita nih, dakwah kita nih. Mari kita jaga dengan baik. Kalau perlu besok gedung sebelah kita beli besok. Kalau perlu tambah lagi. Kalau perlu, masya Allah. Kalau perlu Medland komplek ini kita kuasai ini. Jadi amal usaha dan jadi tempat usaha Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ya mudah-mudahan lah ya, namanya kita bercita-cita, ya tentunya kita harus bercita-cita yang besar ya. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mungkin barangkali udah habis waktunya ternyata ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan tentunya saya mohon maaf sekali lagi kalau cepat-cepat ngomongnya, karena memang cepat-cepat keluar nih. Ya karena harus berangkat lagi ke Parung Panjang. Mudah-mudahan insya Allah ya di lain kesempatan ya, di program-program yang lainnya bisa kita jumpa lagi ya, di tempat-tempat lagi, di cabang, di ranting, di masjid, di komunitas saya datangin. Bahkan saya pernah dakwah cuma 3 orang ada di ranting Muhammadiyah di Jambi itu waktu itu, 3 orang saya datangin. Bahkan kami yang datang lebih banyak Bapak Ibu, kami 2 mobil datang, pakai mobil sendiri, nyanter sendiri, pakai ongkos sendiri, tapi jamaah yang kami buat 3 orang di situ. Bayangin itu perjuangan dakwah itu. Tapi insya Allah kami yakin 3 orang itu dinilai 3.000 orang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah harus ada keyakinan kita. Walaupun mungkin di dunia nggak dibalas, insya Allah di akhirat mudah-mudahan dibalas. Ya itu saja ya. Jadi kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Kalau ada acara-acara
PDM yang akan datang, insya Allah saya bisa datang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Adi Mansa yang telah menyampaikan materi kajian Bangkit Ramadan kepada kita pada hari ini, yang isinya